Kita kan baru aja merayakan Hari International Women's Day tahun 2025, momen yang mengingatkan kita tentang pentingnya kesetaraan gender. Meski sejumlah kemajuan telah dicapai, sayangnya kita masih jauh dari tujuan utama. Padahal kalau kita bicara keadilan gender, berarti kita tidak hanya menyoal masalah perempuan aja, tapi juga keadilan untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan ketika kita bicara kesetaraan gender, kita juga mendorong perempuan untuk tidak mengalahkan laki-laki, karena ini bukan persaingan ya sekali lagi, tapi upaya untuk menciptakan peluang yang adil bagi semua. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan ada narasi yang tampaknya berusaha memisahkan perjuangan kesetaraan gender dengan cara yang justru memperburuk polarisasi antara perempuan dan laki-laki. Misalnya ada pandangan yang mencoba memposisikan keadilan gender sebagai ancaman bagi pihak laki-laki. Kita tahu tren secara global ada pemimpin-pemimpin negara yang justru menjadi promotor utama ya dalam mendorong kemunduran dari kesetaraan gender itu sendiri. Di Amerika ada Donald Trump, di India ada Modi, di Brazil ada Bolsonaro dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Seperti tema diskusi hari ini, Accelerate Action, tujuan dari diskusi ini tentu saja untuk mendorong keadilan gender yang lebih baik. Karena itu, bersama dengan kita sudah hadir sejumlah narasumber yang sudah malang melintang ya di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Kak Nisi Taruli Felicia Naibaho. Kak Nisi adalah salah satu pendiri Feminis Temis, komunitas feminis tuli yang fokus pada edukasi tentang kekerasan seksual dan diskriminasi perempuan. Nah, yang kedua saya akan memanggil Kak Christine Nelwan, Head of Communication dan Chair of the ED&I Board Unilever Indonesia. Punya pengalaman 20 tahun dalam agenda terutama soal DEI ya, di berbagai industri, nggak cuma di Unilever. Nah yang ketiga, sebagai ally tentu saja akan kita taruh di tengah sebagai penyeimbang, Mas Jundi atau Mas Wawan Suwandi dari Aliansi Laki-Laki Baru. Mas Jundi ini sejak tahun 2000 sudah berfokus pada isu kesetaraan dan keadilan gender, serta menggali kembali konsep maskulinitas dalam masyarakat. Saat ini aktif sebagai koordinator Aliansi Laki-Laki Baru. Nah yang terakhir, ada Kak Dwi Yuliawati, Head of Program UN Women Indonesia. Sama seperti Kak Kristi ya, pengalamannya juga lumayan panjang, 20 tahun di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mungkin saya akan mulai dengan memberikan konteks ya kepada audiens yang hadir di sini. Saya akan mulai dengan Kak Dwi dulu nih dari UN Women. Menurut Kak Dwi, gimana sih sebenarnya situasi kesetaraan gender saat ini? Kita sadar ya tadi sejumlah kebijakan itu justru berdampak pada kemunduran agenda kesetaraan gender perempuan dan perlindungan anak. Gak cuma di Indonesia tapi trennya ternyata juga terjadi secara global gitu. Nah kalau menurut pandangan UN Women seperti apa? Data dari UN Women sendiri yang diekstraksi dari 159 negara dari laporan pelaksanaan deklarasi Beijing 30 tahun yang lalu itu menunjukkan sebenarnya dari sisi kebijakan naiknya itu udah cukup baik ya. Jadi dari tahun 2019 sendiri kalau dilihat 90% loh negara yang sudah memiliki undang-undang perlindungan perempuan dari kekerasan. Dari sisi policy ya. Kemudian kalau dilihat lagi juga komitmen-komitmen yang terkait social protection itu juga cukup banyak meskipun tidak cukup signifikan, kurang dari 50% lah ya dari 159 negara tersebut. Kemudian kita juga lihat bahwa dari data tersebut kita bisa lihat bahwa perempuan atau anak perempuan itu akses terhadap education-nya juga sudah hampir setara gitu ya. Dan lain sebagainya. Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin, terlibat dalam politik formal dan lain-lain juga sudah banyak kita saksikan. Tapi sayangnya kemajuan tersebut tidak cukup cepat dan tidak merata. Terutama karena ada emerging issues climate change. Digitalisasi, kalau kita tidak percepat aksi ini, accelerate action, maka anak perempuan yang sekarang ini jadi anak perempuan mungkin akan melihat dunia yang lebih adil 137 tahun lagi. Mungkin tidak akan pernah melihat dunia yang terbebas dari perkawinan anak. Akar masalah dari itu semua adalah social norms yang belum berubah. Norma yang belum berubah.
Kalau kita lihat di Asia Pasifik misalnya, ada pengukuran yang namanya Social Norm Index. Diukur dari semua negara di dunia, 4 dimensi saja, kesehatan, edukasi, politik, dan ekonomi. Kalau negara itu punya satu saja dari 4 dimensi itu yang masih menunjukkan social norms yang negatif, maka dia dianggap negara yang memiliki social norms yang tidak mendukung kesetaraan. Lucunya kalau kita lihat Indonesia tuh masih ada satu. Jadi 50% dari populasi di Indonesia itu masih memiliki negative social norms. Dan itu ternyata berbanding lurus juga dengan economic growth-nya. Jadi negara-negara yang cenderung lebih setara atau 50% penduduknya itu tidak memiliki norma yang negatif, seperti misalnya Jepang, Australia, kemudian negara-negara yang ekonominya maju di Asia Pasifik itu cenderung lebih memiliki social norm yang lebih baik. Gitu. Terima kasih Kak Dwi. Kayaknya itu udah menjawab pertanyaan selangkah lebih ke depan ya. Jadi selain ternyata kita masih bergelut pada masalah social norms yang menghambat agenda kesetaraan gender, kalau kita ngomongin konteks di Indonesia kan juga secara policy itu masih belum cukup ideal. Nah, saya ingin ke Kak Nisi ya dari Feminis Temis. Ketika ngomongin policy, salah satu kebijakan terbaru ini ada kebijakan tentang pemangkasan anggaran gitu ya, atau penyesuaian budget di pemerintahan yang sekarang. Sebelumnya pendanaan kawan-kawan disabilitas, khususnya yang ada di Komisi Nasional Disabilitas, itu sudah sangat minim. Sekarang jumlah anggarannya disunat menjadi hanya 3 miliar saja. Nah, gimana pandangan Feminis Temis soal ini? Jadi sebetulnya tentang yang dibicarakan tadi untuk pemangkasan anggaran ini, sebetulnya sangat disayangkan karena yang saya ingat pemerintah sekarang sebetulnya sudah memiliki komitmen untuk memprioritaskan disabilitas termasuk ada dalam Astacita. Tetapi kalau kita melihat kebijakan yang tadi disampaikan itu sebetulnya sangat disayangkan. Mengapa? Karena saya melihat ini berarti tidak sesuai dengan komitmen yang ada. Karena ini seperti merampas komitmen dari teman-teman disabilitas itu sendiri. Karena dari anggaran yang ada di KND ini sebetulnya digunakan untuk membantu kita melakukan advokasi, kemudian ada pendampingan disabilitas di daerah-daerah. Yang awalnya anggarannya itu 5 miliar, itu sebetulnya belum semua daerah bisa tercukupi. Ditambah sekarang dipangkas menjadi lebih rendah lagi. Dan akhirnya ini seperti komitmen pendampingan, edukasi kepada disabilitas menjadi jauh lebih berkurang. Jadi kita bisa bayangkan seperti disabilitas dan dia perempuan dan menjadi korban kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan dari KND, bagaimana dengan nasib mereka? Karena anggarannya sudah dipangkas. Yang akhirnya kita harus memilih tiap daerah yang menjadi prioritas, padahal sebetulnya banyak korban di tempat-tempat lain. Pemangkasan anggaran ini juga seperti hak disabilitas tidak lagi ada. Mengapa? Karena disabilitas ini sebetulnya sudah mengalami ketertinggalan sejak mereka lahir, hak mereka sudah dirampas, tidak memiliki akses. Dan biasanya KND itu perannya adalah membantu untuk mendorong memberikan akses. Dan kalau anggaran yang sekarang dipangkas, bagaimana kita bisa menyediakan akses tersebut? Sebagai contoh, kalau disabilitas memiliki akses, contohnya saya Tuli, saya membutuhkan akses juru bahasa isyarat. Ketika anggarannya dipangkas, mungkin tidak ada anggaran untuk diberikan kepada JBI. Bagaimana akses untuk saya? KND juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi, kemudian evaluasi. Misalnya di kepolisian yang belum sadar bagaimana berinteraksi dengan tuli. Kalau saat ini kesadarannya belum ada, malah sekarang menjadi menurun, artinya diskriminasi disabilitas jauh lebih berat lagi. Oke. Terima kasih Kak Nisi dari Feminis Temis. Menarik banget ya, tadi kalau kita ngomongin inklusi kan berarti komitmen untuk tidak meninggalkan satupun ya, termasuk kawan-kawan disabilitas. Nah, termasuk juga sebenarnya perlu untuk mengajak atau menggandeng laki-laki supaya komitmen itu lebih bisa cepat diakselerasi. Nah, di sini sudah hadir perwakilan laki-laki baru ya. Nah, kalau ngomongin aliansi laki-laki baru ini kan sebenarnya semangatnya lahir
agar laki-laki juga ikut andil dalam agenda kesetaraan gender ya Mas Jundi ya. Nah tapi kondisi terkini kan semakin banyak, semakin marak laki-laki yang justru cenderung misoginis dan tidak mendukung agenda kesetaraan gender. Terang-terangan bahkan di media sosial dan di ruang-ruang publik lainnya. Termasuk kita tahu ya ada kalangan figur publik yang ikut melakukan itu, misalnya Andrew Tate, kemudian Ahmad Dhani yang terbaru, dan Zuckerberg, Deddy Corbuzier gitu ya. Nah apakah ini menjadi concern baru di Indonesia untuk teman-teman ALB atau sebenarnya kondisi ini ya udah memang seperti ini aja menurut Mas Jundi? Mungkin boleh? Ya, memang perlu ada kritik keras. Sejauh ini sih saya lihat dari teman-teman perempuan, termasuk Komnas Perempuan misalnya juga melakukan kritik keras terhadap pernyataan-pernyataan yang seksis dan malah cenderung misoginis ya. Kalau situasinya seperti yang disebutkan tadi, nama-nama tersebut sebetulnya mereka dari dulu memang begitu ya, dan tidak ada perubahan. Misal dalam salah satu podcast Onat misalnya, bintang tamunya Deddy, dia salah menerjemahkan istilah kodrat dengan peran. Misalnya dia menyatakan perempuan itu memang beda dari lahirnya, build-nya saja sudah beda. Saya ingat sekali kata-kata itu. Itu kan sebetulnya dia sedang membicarakan reproduksi, membicarakan biologis, tapi kemudian dianggap sebagai berbeda, menjadi berbeda dengan laki-laki dalam konteks peran juga. Penting sekali kritik terhadap mereka, terutama tokoh public figure ya. Di sisi lain juga di aspek hiburan misalnya saya melihat ada beberapa komika juga begitu. Tetapi dari situ kita melihat bahwa ideologi yang patriarki itu kan memisahkan peran laki-laki dan perempuan, di mana kita melihat perempuan baik-baik atau perempuan yang diidealkan oleh norma gender tradisional itu adalah perempuan yang di rumah saja, perempuan baik-baik adalah perempuan yang pendiam, taat, penurut, dan hal-hal inferior lainnya. Hal itu kemudian dihayati oleh orang-orang atau laki-laki yang mempraktikkan norma gender patriarki. Ketika dia melihat perempuan yang cerdas, kemudian di perempuan cerdas itu berbicara kritis, maka akan dianggap cerewet, banyak bicara. Makanya kemudian penting sekali kita juga perlu dalam konteks digital ya, kita juga perlu mengimbangi konten-konten yang adil gender. Setidaknya kami di Aliansi Laki-Laki Baru berupaya berupaya untuk memberikan publikasi tentang bahwa laki-laki itu tidak sebagaimana yang kita pahami dalam hal ini mendominasi dalam berhubungan dengan perempuan. Jadi poinnya sebenarnya kita juga bisa andil dalam membuat kontra narasi ya, nggak cuma lewat organisasi, bahkan secara personal karena kita punya kanal sendiri, punya media sosial, kita bisa terlibat di situ ya Mas. Selemah-lemahnya iman gunakan media sosial. Betul sekali, setuju. Nah saya ingin geser ke Unilever. Tadi kita sudah dengar banyak pesimisme ya kayaknya ya, tapi kalau menurut pandangan Unilever sendiri di tengah kondisi kemunduran saat ini, posisi Unilever itu seperti apa? Apakah masih konsisten dengan kebijakan yang pro DEI atau seperti apa nih? Nah kalau di private sector, balik lagi ini kita melakukan apa yang bisa kita lakukan ya di dalam ranah kita gitu. Sebetulnya kan research-nya tadi kita udah dengar juga dari panelis-panelis kita bahwa jelas kok kalau gender equal itu lebih baik hasilnya gitu, terutama juga buat ekonomi, buat bisnis. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan prinsip-prinsip DEI, prinsip-prinsip DNI, itu kita nggak, gimana kita mau serve konsumen kita dengan baik dan benar gitu kan, dengan sesuai kebutuhannya. Kalau brand-brand kita kan harus bikin iklan, bikin campaign gitu. Campaignnya akan mengedepankan edukasi gitu supaya target market kita bisa mulai terbuka gitu pikirannya gitu. Misalnya program kita ada
Bintang Beasiswa ini programnya Glow and Lovely yang memberikan beasiswa untuk perempuan di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota utama, supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikannya, gitu ya. Harapannya nanti kita membangun perempuan-perempuan yang bisa berdaya dan memainkan perannya dengan baik, gitu. Terus tadi ngomongin juga soal gizi, gitu ya. Gizi, Royco itu udah lama banget kerjasama di mendukung program Isi Piringku yang menangani stunting, gitu. Jadi ini juga tentu ini adalah sebuah program yang sangat dekat dengan perempuan dimanapun, gitu, dengan ibu-ibu di daerah-daerah dan dengan anak-anaknya juga. Itu eksternal di kantor untuk karyawan kita yang juga diverse, kita upayakan untuk hak-hak prinsip equity ini. Gitu. Dunia yang kita tinggali ini memang dibangunnya untuk laki-laki, gitu. Jadi kita harus menyadari kebutuhan perempuan itu unik, gitu. Bukan ingin diistimewakan, tapi memang kita tahu bahwa kebutuhannya unik. Jadi mulai dari daycare, mulai dari maternity leave yang lebih panjang, kita punya paid maternity leave-nya 4 bulan, flexible working hours, karena kita paham juga bahwa karyawan perempuan itu challenge-nya banyak, apalagi kalau punya anak yang baru lahir gitu, atau bahkan yang anaknya udah besar pun kepikiran. Jadi harus ambil raport. Biasanya ibunya kan yang harus pergi gitu. Ambil raport ya. Kalau harus datang ke kantor tank setiap hari harus clock in jam 8, gimana mau ambil raport? Jadi kita menerapkan flexible working hours itu sudah sejak lama, even sebelum pandemi gitu. Nah, apakah kemudian kita juga nggak memperhatikan karyawan laki-laki? Tentu tidak, kita memperhatikan karyawan laki-laki juga. Ada paternity leave di Unilever Indonesia selama 4 minggu, dan ini paid paternity leave. Dan ini kita jadikan juga kesempatan untuk raise awareness buat karyawan kami bahwa yang laki-laki gitu ya, bahwa bapak juga penting perannya untuk ada di dalam keluarga bersama keluarganya saat anak baru lahir. Ngomongin tentang komitmen private sector, terutama perusahaan untuk mendukung kesetaraan gender, kan sering ada anggapan kalau saya komit pada isu itu, nanti saya nggak untung lagi, nanti saya nggak profit. Padahal sebenarnya riset-riset sudah menunjukkan bahwa semakin komit perusahaan terhadap kesetaraan gender, justru semakin produktif dan semakin punya keuntungan ya. Riset IMF tahun 2024 juga membuktikan itu. Keuntungannya 8% lagi kan. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang perlu terus-menerus disounding dengan rekan-rekan private sector ya. Menarik sekali, saya akan kembali ke teman-teman dari Unilever, tapi saya geser dulu ke UN Women. Jadi kalau tadi kan dari Unilever udah ya, kalau dari POV-nya UN Women nih, yang sebagai organisasi yang secara visibility itu jangkauannya luas ya, secara global gitu. Nah, apa yang menurut UN Women itu perlu atau harus didorong dan diakselerate di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang kondisi kesetaraan gendernya sudah lebih maju? I hate to break this bad news. Gak ada satupun negara di dunia ini yang mencapai kesetaraan gender. The root cause adalah social norms. Normsnya yang belum berubah, gitu ya. Mau di training kayak apapun, kalau normsnya tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Sekarang private sector misalnya. Ada DI, ada kadang-kadang juga ada semacam leadership mentoring and coaching ya, supaya perempuan bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Tapi gimana caranya mengubah norms? Kan iklan dibuat seserius mungkin supaya menggerakkan hati orang untuk membeli. Benar kan? Ya kan? Bisa nggak kita juga menggunakan hal yang sama untuk mengubah social norms? Iklan sabun cuci, ibunya apa bapaknya yang nyuci? Ya, iklan kopi, yang bikinin kopi itu ibunya apa bapaknya? Atau sudah mulai ada pergeseran norma di situ, sehingga kemudian orang menganggap bahwa berbagi peran itu normal loh. Iklan aja, sesuatu yang kita tonton setiap hari saja, itu membuktikan kalau itu adalah hal yang normal. Mengubah narasi adalah the cheapest, most effective way of changing norms. Oke, menarik banget ya. Kalau ngomongin tentang social norms juga, mungkin saya mau geser ke feminis temis ya.
yang menjadi urgensi dari mengubah kesetaraan gender supaya lebih terakselerasi itu kan banyak hambatannya ya untuk kawan-kawan disabilitas. Nah, dari segala hambatan itu urgensi apa saja yang harus didorong dan diprioritaskan supaya hambatan-hambatan ini bisa diatasi gitu? Sebetulnya ada 5 supaya kita bisa mempercepat perubahan itu. Yang pertama adalah akses pekerjaan, kemudian akses pendidikan, bagaimana teman-teman disabilitas, terutama teman-teman tuli memiliki akses yang mudah dan juga inklusif. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa yang membutuhkan juru bahasa isyarat dalam bekerja, mungkin kita bisa memberikan dulu, tetapi kalau biasanya teman-teman tuli untuk mendapatkan akses itu harus melalui perjuangan yang keras dulu. Jadi itu adalah sebuah tantangan berat dalam proses pekerjaan yang berdampak pada kesehatan mental bagi si tuli itu sendiri. Kemudian akses reproduksi. Di fasilitas kesehatan saat ini belum inklusif. Dan tenaga medis juga belum bisa memberikan layanan secara inklusif. Jadi masih banyak diskriminasi yang terjadi. Kemudian layanan yang belum inklusif, contohnya misalnya belum ada tenaga medis yang lancar berbahasa isyarat, kemudian layanan belum inklusif, belum tersedia rem, bidang miring, dan sebagainya. Kemudian perlindungan, yang ketiga, terhadap kekerasan seksual. Kita harus merubah sistem pelaporan itu, karena sebagai tuli yang menjadi korban kekerasan seksual, mereka bingung harus melaporkan seperti apa caranya. Mereka tidak bisa menelpon kalau ada call centernya. Bagaimana mereka bisa menelpon? Sebagai seorang tuli, lembaga-lembaga layanan mereka harus berubah menjadi lebih inklusif supaya bisa membantu teman-teman tuli untuk bisa hidup lebih sejahtera. Kemudian yang keempat, kita harus berpikir lagi tentang diskriminasi berlapis. Karena yang paling penting adalah teman-teman tuli dan kelompok rentan, dan teman-teman tuli itu kerentanannya lebih karena kita mendapatkan diskriminasi sebagai identitas seorang perempuan dan juga identitas sebagai perempuan tuli. Kemudian yang kelima, yang paling penting dan yang paling utama adalah disabilitas itu memiliki hak untuk merepresentasikan dirinya. Karena jangan hanya untuk kepentingan berkampanye saja untuk melibatkan disabilitas, tetapi mereka betul-betul dihadirkan dan terlibat secara penuh. Dan mereka merepresentasikan dirinya sebagai seorang disabilitas. Baik, karena keterbatasan waktu, saya tidak akan menyimpulkan banyak, tapi kita tahu dari pemaparan masing-masing panelis dan juga penanggap bahwa hambatan terhadap kesetaraan gender itu masih sangat membentang, masih panjang. Kita tidak mau mencapai kesetaraan gender itu 137 tahun lagi, kita butuh akselerasi aksi sehingga tadi seperti beberapa rekomendasi, diantaranya adalah kita butuh komitmen dari atas ke bawah dan juga komitmen dari kawan-kawan yang ada di sini. Dan semoga ini terus kita rawat optimismenya supaya kita sadar kalau masih ada harapan ya bahwa kesetaraan gender itu bisa kita capai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur diri dan saya akan memberi kesempatan kepada Jasmine untuk lanjut. Terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UN Women, Unilever, dan komunitas yang hadir seperti Feministemis, lalu ada Aliansi Laki-Laki Baru, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, IBCW, Remis Muslimah Reformis, Hope Health, Jakarta Feminis, dan semua pihak yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua.